Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita. Kesetiaannya tidak akan habis-habisnya. Kesetiaannya tetap buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan baru dan dengan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 9-11. Tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembukaan Olimpiade Paris 2024 diisi dengan suatu penampilan yang terkesan menggambarkan tentang perjamuan kudus, tapi bersifat menghina Tuhan Yesus. Penyelenggara Olimpiade Paris seperti tidak punya ide yang lebih baik selain ide untuk mengejek dan mencemooh iman pada Tuhan, serta mempromosikan gaya hidup LGBTQ. Seluruh dunia mengkritik dan menyayangkan bahwa event olahraga itu disusupi dengan niat yang tidak baik, yang merusak dan tidak menghargai nilai-nilai agama. Pihak penyelenggara kemudian meminta maaf atas penampilan tersebut. Kita hidup dalam dunia yang semakin mempromosikan kebejatan moral, nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan mengejek prinsip kebenaran, serta menghina Tuhan dengan gaya hidup yang berlawanan dengan kehendak-Nya. Kembali kita perhatikan 1 Korintus 6 ayat 9-11 ini. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ayat firman Tuhan ini dengan jelas memberikan sebuah penegasan bahwa setiap orang yang masih hidup dalam dosa, yang masih hidup dalam kejahatan, tidak akan mendapat bagian dalam sorga. Orang cabul tidak akan masuk ke dalam sorga, tapi orang cabul yang bertobat dan menerima Kristus, serta hidup dalam kebenaran, pasti masuk ke dalam sorga. Banci tidak akan masuk ke dalam sorga, tapi banci yang bertobat dan menerima Kristus serta hidup dalam kebenaran pasti masuk sorga. Beberapa orang dari jemaat di Korintus dulunya adalah pelaku dosa, hidup dalam ketidakbenaran, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi setelah mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka berubah. Mereka disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami perubahan gaya hidup,
dari yang tadinya berlawanan dengan firman Tuhan menjadi selaras dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan memang disebabkan oleh kasih karunia Kristus melalui iman, bukan karena perbuatan. Tapi orang yang beriman, yang percaya pada Kristus, pasti mengalami perubahan sikap, pembaharuan oleh firman dan oleh Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan akan mengubahkan, sehingga orang percaya tidak akan terus tinggal dalam dosa, tapi akan keluar dari perbudakan dosa dan hidup bagi Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih hidup dalam dosa, mari jangan remehkan firman Tuhan. Orang yang masih hidup dalam kedagingan dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu biarlah kita semua bertobat dengan sungguh-sungguh dan mulai menapaki tujuan baru untuk hidup dalam kebenarannya. Kasih karunia Tuhan pasti akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa oleh karena firman-Mu yang mengingatkan kami semua akan dosa-dosa, akan kesalahan, akan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami sadari bahwa kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan dalam kasih karunia-Mu harus ada perubahan. Orang yang percaya sungguh kepadamu tidak akan tahan terus diam dalam dosa, melainkan akan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah tangan Tuhan menolong kami, menopang kami, memberikan kami kemenangan, sehingga hidup kami menjadi berkat dan kesaksian. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.